Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruzadan. Nomor induk mahasiswa 61034200005 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar kelas A angkatan 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah anatomi, yaitu artikulatio. Pengertian dari artikulatio yaitu penghubung antar tulang yang membuat tulang dapat digerakkan. Artikulatio dapat disebut juga sendi, yang merupakan perantara antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, sehingga tulang tersebut dapat menyatu. Jenis atau klasifikasi fungsional pada artikulatio, yaitu yang pertama, sinatrosis atau yang disebut sendi mati. Sinatrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sinatrosis dibagi menjadi dua, yaitu sinatrosis sinfibrosis yang menghubungkan antara tulang dengan jaringan ikat fibrosis. Contoh, persediaan tulang tengkorak. Terus, sinatrosis sinkondrosis, yaitu yang menghubungkan antara tulang dengan tulang rawan. Contohnya, hubungan antar tulang segmen pada tulang belakang. Yang kedua, ampiotorosis atau yang disebut sendi dengan gerakan yang terbatas. Sendi ini dapat digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Contoh sendi ampiotorosis yaitu antara ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga, diartrosis atau sendi dengan gerak yang luas atau tidak terbatas. Sendi ini dapat digerakkan secara bebas atau leluasa. Contohnya adalah sendi pada siku, lutut, tulang-tulang pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Macam-macam sendi diartrosis, yaitu ada 6 sendi. Yang pertama, sporidea. Terus yang kedua, ginglimus. Yang ketiga, trochoidea. Yang keempat, ellipsoidea. Yang kelima, selaris. Dan yang keenam, plana. Nama dari artikulatio yang bisa bergerak. Yang pertama, spheroidea atau sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru terdapat sebuah tulang yang berbentuk lingkaran atau yang disebut bal, yang menempel pada rongga tulang yang lain atau yang disebut soket. Pada tubuh manusia hanya memiliki dua sendi sporoidea atau sendi peluru. Yang pertama terdapat pada panggul atau yang disebut sendi pada panggul, yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Yang kedua, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan lengan atas. Terus yang kedua, ginglimus atau sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu. Gerakan tulang menyerupai pintu dan bersifat satu arah. Contoh, sendi pada siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Yang ketiga yaitu trochidea atau sendi putar atau yang disebut pivot joint. Sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang yang lain. Contoh dari sendi tersebut yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Yang keempat yaitu
ellipsoidea atau sendi gulung atau yang disebut juga condylaris. Sendi ini adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Dan yang kelima yaitu selaris. Selaris adalah atau yang disebut juga sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah, samping dan depan. Contoh sendi pada ibu jari. Yang keenam yang terakhir yaitu plana atau sendi geser atau luncur. Sendi ini adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkalpal yang menghubungkan tulang-tulang dengan pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan sendi sinovial. Yang pertama yaitu fleksi ekstensi. Gerak pada eksis transversal yaitu fleksi. Fleksi yaitu memperkecil sudut, terus ekstensi memperbesar sudut. Laterofleksi, fleksi atau fleksi ke lateral. Mediofleksi, fleksi ke medial. Hiperekstensi yaitu ekstensi berlebih dari 180 derajat. Hiperfleksi atau fleksi berlebih. Dorsofleksi atau plantar fleksi. Yang kedua yaitu aduksi. Adduksi dan abduksi. Abduksi dan adduksi, gerak pada eksis segital. Abduksi yaitu menjauhi garis medial, sedangkan yang adduksi mendekati garis medial, kembali dari posisi abduksi. Yang ketiga yaitu rotasi. Gerak pada eksis vertikal. Ada pronasi dan supinasi. Pronasi yaitu rotasi medial lengan bawah, supinasi yaitu rotasi lateral lengan bawah. Terus sirkunduksi yaitu rotasi dengan 360 derajat. Yang keempat yaitu invensi dan eversi. Invensi yaitu pergelangan kaki atau pergelangan tangan yang ke dalam. Sedangkan eversi pergelangan kaki atau pergelangan tangan yang keluar. Yang kelima yaitu rotaksi dan refraksi. Rotaksi yaitu memajukan bagian tubuh, sedangkan refraksi yaitu menarik bagian tubuh ke belakang. Yang keenam yaitu elevasi dan depresi. Elevasi yaitu gerakan struktur ke arah superior, sedangkan depresi yaitu gerakan struktur ke inferior. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakannya, yaitu atlanto-occipitalis atau ellipsoidea, yang pergerakannya menganggukkan kepala ke depan dan ke belakang, tengok ke kanan dan tengok ke kiri, patahkan kanan dan patahkan kiri. Nama gerakannya disebut dengan fleksi ekstensi laterofleksi.
Yang kedua yaitu Atlantoaxialis trochodea atau yang disebut dengan trochodea, yaitu pergerakannya yaitu putar kepala ke kiri dan ke kanan dengan nama gerakan yaitu rotasi, memutar. Yang ketiga yaitu Lumbosakralis atau Ellipsoidea. Gerakannya yaitu pinggul depan belakang diputar. Pinggul depan belakang putar. Nama gerakannya yaitu fleksi ekstensi, laterofleksi, sedikit rotasi atau putaran. Yang keempat yaitu Humeri atau Spheroidea. Pergerakannya yaitu putar tangan ke depan dan ke belakang dengan nama gerakan fleksi ekstensi, sirkumduksi, abduksi, adduksi, endorotasi, eksorotasi. Yang kelima yaitu Coxea atau Spheroidea. Pergerakannya yaitu putar pinggul ke kiri dan putar ke kanan dengan nama gerakan fleksi ekstensi, sirkumduksi, abduksi, adduksi, endorotasi, eksorotasi. Yang keenam yaitu sternoclavicularis dan acromioclavicularis atau arthrodea. Pergerakannya yaitu bahu mengangkat ke atas, berarti klavikula naik, skapula juga ikut naik karena mereka beriringan. Nama gerakannya disebut elevasi depresi. Yang ketujuh yaitu cubiti atau ginglimus. Pergerakannya yaitu siku tekuk dan lurus, tekuk dan lurus. Nama gerakannya yaitu fleksi ekstensi. Yang kedelapan yaitu genu atau ginglimus. Pergerakannya yaitu lutut tekuk, lutut ditekuk dan diluruskan dengan nama gerakan fleksi ekstensi. Yang kesembilan yaitu interphalangeal atau ginglimus. Pergerakannya yaitu jari tekuk dan luruskan. Nama gerakannya disebut dengan fleksi ekstensi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.